Mir, lu jangan ketawa dulu. Gue cuma senyum Lu nih. denger gak sih kalau misalnya penyakit ain kayak gitu tuh di kalangan ibu rumah tangga? Kan lu sebagai Gue influencer. tiap hari gue kena ain. Nggak, soalnya gue tuh nggak suka banyak orang sekarang pakai tabarakallah. Kalau misalnya posting Iya kan? apa? Posting instastory kan? Iya, terus gue suka bingung kenapa kalau misalnya kayak perkataan baik kena ain, kalau misalnya kita dikatain nggak boleh ntar jadi doa. Kenapa? Kayak itu Keren. dia, bingung kan lah? Bingung kan? Terus kayak rumah tangga, couple goals itu juga dipasangin Masya Allah, Iya. tabarakallah, Nggak boleh. anak, muka anak. Kalau lo mau ngelamar kerja nggak boleh cerita ntar kena ain. Nah iya, banyak banget ain ya. Kebanyakan maksudnya ain. dikit-dikit ain, dikit-dikit ain, tapi gue kagak ngerti. Maksudnya Sama sampai gue mana. juga nggak ngerti sih. Apa aja yang mesti gue selawatin. Oh itu tuh namanya selawat ya, maksudnya Iya, kalau harus diselawatin kan kalau misalnya kayak ganteng banget ya Masya Allah, Masya Allah. yang selawat lo apa gue? Gue. Yang ngasih pujian apa yang kena Nah itu pujian? nggak tahu baiknya gimana, coba kita tanya ya. Nah daripada kita sotoy. Betul. Soalnya jatuhnya ini kalau misalnya omongan gue sama Mira ini udah kebiasaan pertemanan ya. Jatuhnya Iya. kita jadi bukan gibah apa ya? Sotoy aja. Nah mending kita Sotoy. langsung nanya aja Iya, sama yang tahu. yang ngerti. Ilmunya. Iya, yang benar kita juga dapat resapan Betul. ilmunya. Ada Habib Abdullah Al-Habsyi di sini di samping kami. Alhamdulillah udah datang, sudah hadir. Bib, alhamdulillah apa kabar? Bib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kira sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Wangi banget loh ini. Iya. Wangi loh. Lu kira tadi wangi dari mana tiba-tiba ya? nggak mungkin kita. Nggak mungkin kita, karena kita udah makan nasi ini, nasi itu udah bau makanan deh kita. Ini salah satu yang juga ngusir Misir apa? ngusir ain. Oh ya? Bau, ya salah satunya bau buhur. Buhur itu Ataupun ini buhur. disebut ud. Ut. Mungkin Mira tahu Iya. style juga ya di rumah. Bib, maafin ya Bib, kalau misalnya ilmu agama aku tuh ini banget. Bukan iya sama-sama ya Bib. Sama-sama. Ilmu agama lo kenapa? Ya cuma tahu sholat aja. Alhamdulillah. Betul. Yang penting kewajiban gue dari Betul. aku Bib. Iya. Gimana Bib? Kita mau nanya dong Bib. Boleh. Masalah Habib, kalau Habib tuh harus pakai pak lagi nggak? Enggak, Nggak ya? Bib aja. Bib aja ya, Bib. Bib. Apa-apa Bib Nggak ya, aman ya? apa-apa. Apapun Habib, Mas, apa. Iya. Bro, jangan. Jangan dong. Bib mau nanya Bib, kan tadi kita nih sering sebenarnya DM-DM-an ini ain nggak ya? Kita mau posting ini ain nggak ya? Karena kita kan kerjaannya gitu ya Bib ya. Iya. Sebenarnya Di sosmed. kerjaan kita tuh secara kasar disebutnya pamer ya. Sebenarnya Iya. kita tuh kerjaannya pamer, padahal maksudnya bukan pamer gimana-gimana, karena kan kita bertugas mempromosikan Influence. sesuatu gitu Iya. kan. Jadi kan kalau di sosial media tuh kerjaan kita sebenarnya pamer. Nah kadang-kadang tuh nggak boleh gitu kan, karena kayak nanti kena ain, ngeposting kelucuan anak Iya. kena ain gitu. Dampak negatifnya. Iya betul. Iya. Nggak, kita mau tahu dulu sebenarnya tuh ain tuh apa sih? Iya. Asal mula ain tuh dari mana? Kalau saya ini panggilnya Mbak Mira, kalau Oh, iya. siapa nih? Mira aja lah. Mira aja, Dion aja. Dion. Boleh, Iya. boleh. Ya, Masya Allah. Bro Dion. Sehat selalu. Amin. Ain, Mas Dion dan Mbak Mira. Iya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan ain. Bismillahirrahmanirrahim. Ain itu adalah sesuai dengan namanya. Ain itu artinya adalah mata. Mata. Secara bahasa Arab, ain itu artinya adalah Mata. Apa ain? Ya, ain ini ada lagi nama satu penyakit yang disebabkan oleh mata. Sebagian ulama menyebutkan bahwa al-ain itu nadharun bistihsan. Pandangan dengan bagus. Maksudnya ketika dia merasa takjub akan sesuatu. Nah, makanya disebut pandangan itu adalah ain. Tapi di sini ulama mendefinisikan lagi masyubun bihasad, yang ada tercampur dengan rasa iri. Min khabithit taba bihaitsu yahsab bihaitsu yaqau lil manduri dharar. Nah, ini secara jelasnya mungkin biar saya artikan Ya, nanti sedikit. kita kasih cuplikan. Ada ininya ya. Ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh mata, diiringi ataupun tercampur dengan rasa iri, yang mana rasa iri tersebut akan menimbulkan bahaya bagi yang dilihat. Jadi makanya kita takut kena ain. Sebenarnya orang-orang kadang-kadang di Indonesia juga ada yang bilang takut kena mata. Iya. Karena penyakit itu berasal dari
pandangan. Pandangan. Nah, ini penyakit ain ini berbagai macam cara ya. Bisa karena bawaan lahir, orang ini memang udah ada bawaan ainnya, atau dia melakukan ritual tertentu. Oh, bisa diniatin juga ya? Iya, jadi mohon maaf, semi santet. Oh, santet tuh termasuk ain berarti? Bisa jadi, Bisa cuma disebut. bukan termasuk kategorinya. Kalau santet itu kan mohon maaf memang ada persiapannya, ritualnya ada gitu. ritualnya, kayak pernah datang ke tempat A, B, C ataupun bertapa dan lain sebagainya. Ain juga ada ritual tertentu yang akhirnya menyebabkan pandangan dia ini akhirnya menyebabkan salah satu bahaya bagi yang dilihat. Bib, tanda-tandanya kena ain tuh apa aja, Bib ya? Misalnya nih ya, nggak yang simple dulu deh. Misalnya kan anak zaman sekarang kan kalau beres lahiran tuh mukanya ditutupin, dia nggak kena ain katanya. Emang kalau misalnya anak si bayi ini kena ain tuh biasa dia bakalan gimana, Bib? Iya, orang-orang yang kena ain gejalanya apa aja, diantaranya biasanya wajahnya pucat. Wajahnya pucat ataupun juga dia menyebabkan nggak nafsu makan, ataupun juga lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Terus nggak memiliki, mohon maaf, gairah ataupun semangat kehidupan dan lain sebagainya. Nah, ini awal-awal daripada penyakit ain. Bahkan disebutkan penyakit ain ini bisa mengakibatkan kematian, berujung kepada kematian. Kalau dia ngikutin terus tuh si itunya jadi nggak mau makan, nggak mau itu. Iya, bisa jadi. Menyerang imun ya, Dampaknya mohon maaf, menyerang imun. menyerang imun ke yang lain, ibaratnya kayak Iya, merembet ke sana ke sini. gejala pernapasan, kan ada yang waliyadzubillah sampai kena kanker dan lain sebagainya. Ya, Bisa ada, sampai situ ya? Bisa sampai situ. Jadi sebenarnya gini, cara yang paling gampang adalah kita biar nggak kena ain tadi adalah ya salah satunya tadi, agar kita nggak terlalu ibaratnya menunjukkan bagaimana tadi kan, karena kenapa kok kadang-kadang banyak yang buremin. Takutnya kenapa? Karena bayi ini belum bisa berzikir. Nah, salah satu hal yang dapat mengantisipasi ain adalah sebagian ulama juga menyebutkan di dalam definisi penyakit ain tadi, penyakit mata tadi adalah ketika min ghairi dzikrillah, tanpa diiringi dengan berzikir kepada Allah. Makanya banyak biasanya kalau orang naruh bayi tulisannya ada Masya Allah, Tabarakallah, ya, agar terhindar daripada penyakit ain. Karena Masya Allah itu adalah salah satu zikir. Ingat kepada Allah, karena ya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Masya Allah itu kan artinya segala sesuatu milik Allah, ataupun segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah. Sehingga ya bagus dan buruk menurut pandangan manusia itu hanyalah ciptaan dari Allah. Bib, emang misalnya nih ya, Bib, tapi kita nggak ada tendensi buat iri gitu, cuma ngomong kayak, ih cantik banget lo hari ini gitu. Kita kagum doang, cuman nggak iri. Kita mengagumi bisa aja. kena ya, Gitu. Bib? Bisa. Karena kita nggak ada ras, nggak ada ini ya. Iya, ibaratnya nggak ada tendensi ada tiba-tiba ada iri, ada dengki ataupun ya ngapain sih kita iri gitu kan sama misalnya ya kita kan lain gitu ibaratnya. Ngapain kita iri? Nah, salah satu untuk menghindari itu adalah ketika kita mengucapkan hendaknya ada doa barokah. Ini diajarkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah salah satu kejadian tertimpa terhadap sahabatnya Rasulullah. Ketika itu salah satu sahabat Nabi ini lagi berenang. Amr bin Rabi'ah berenang sama Sahal bin Hanif namanya. Nah, subhanallah, Amr bin Rabi'ah ini melihat badannya Sahal bin Hanif ini bagus, putih, bersih, maksudnya ya namanya orang lagi dalam keadaan berenang mungkin kalau bahasa sekarang six pack ya ibaratnya. Wah, kagum lah dia. Ternyata dengan kekaguman dia tadi, nggak lama Amr bin Rabi'ah ini sempoyongan sampai pingsan. Rupanya terdampak daripada Ain. Akhirnya para sahabat yang lain manggillah Nabi Muhammad SAW, minta diruqyah sama Rasulullah. Diruqyah ataupun dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Akhirnya subhanallah ciuman lagi. Ciuman, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat yang ada, kalau kalian melihat sesuatu yang seakan-akan kalian merasa takjub, maka ingatlah zikir kepada Allah dan juga bacalah doa, dan doa itu disertai dengan keberkahan. Sebenarnya sih ya, siapapun nggak bisa luput daripada penyakit mata ini, karena memang wallahu a'lam, itu juga karena datangnya sehat dan sakit itu dari
Allah. Kita nggak tahu kapan ujian kita akan tertimpa. Tapi untuk menghindari itu ya ada salah satu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dari aku berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari segala macam keburukan syaitan dan juga dari segala macam binatang-binatang yang berbahaya dan juga dari dari pandangan mata yang mencelakai. Nah, ini salah satu doa yang dibaca biar kita nggak kena air. Itu dibaca tiap hari tuh? Itu dibaca tiap hari sebelum keluar rumah ataupun dibaca di pagi hari. Nanti kita catatin deh di sini. Iya, pasti pada mau kan. Tapi misalnya nih, kayak ada nih yang kaya raya gitu, dia keseringan pamer tapi dia lupa kalau misalnya ada penyakit ain yang waktu dia kurang mengerti dalam penyakit ain, banyak orang melihat itu kayak pengen deh. Atau ada yang sirik dalam hati, mungkin mereka netizen, dia bisa jadi ini nggak, jadi tiba-tiba jatuh gitu. Bisa jadi. Tiba-tiba bangkrut. Iya, bisa jadi. Karena kan ain itu pandangan yang kadang-kadang diiringi dengan rasa iri. Rasa dia iri itu apa sih? Iri itu adalah pandangan yang ketika dia melihat sesuatu dia pengen nikmat tersebut hilang daripada orang itu ya. Jadi belum dinamakan iri kalau dia belum berpikir gimana caranya orang ini nggak punya nikmat itu lagi. Mohon maaf, misalnya saya kasih contoh. Dia ngelihat si A misalnya. A ini punya misalnya mobil apalah dia punya mobil baru. Ferrari gitu. Iya, Ferrari. Tetangganya ngelihat, sombong. Kok bagus ya mobilnya. Padahal dalam hati, wah, ini biar gimana caranya lu nggak masuk lagi nih ke komplek gitu. Itu iri. Kenapa? Dia pengen orang tadi nggak punya nikmat itu lagi. Itu yang dinamakan iri. Makanya iri ini bisa jadi kita sadar, bisa jadi nggak sadar. Makanya apapun segala sesuatu yang kita miliki, iringilah dengan zikir dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, karena segala sesuatu itu adalah pemberiannya Allah. Makanya pernah ada salah satu hadis yang sangat luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap seorang hamba yang makan terhadap makanan yang diberikan dan beristirahat terhadap waktu yang telah diberikan oleh Allah. Padahal simpel. Cuma makan makanan, dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah, tidur diberi waktu, bersyukur kepada Allah. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kan pujian ya. Kenapa kalau misalnya itu kan dampak dari pujian. Ternyata kalau misalnya kita dipuji itu kok kita bisa menjadi hal sebaliknya karena kita lupa bersolawat. Kalau orang dicela, nah, mau dikatain nih, apakah benar dikatain itu bisa bikin kita jadi makin naik derajatnya gitu kan? Penasaran nih ya, apakah jadi kebalikan ini semua ya kan? Kalau dikatain dicaci maki, miskin loh, tiba-tiba besok tajir, glinding gitu kan? Dari dulu misalnya Ayu Ting Ting gitu dikatain dulu, sekarang jadi top. Iya, itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Itu namanya mata apa? Mata dingin, mata beku, mata apa ini? Iya, mata frozen. Jadi sebenarnya kadang kalau kita bahas dalam sisi pandangan agama, orang yang dikatain itu sama kayak orang yang dizolimi. Wa du'aul mazlum mustajab. Dan orang yang terdolimi ini doanya mustajab. Mungkin waktu dia dikatain kayak Kak Mira tadi, mohon maaf gitu, dia bilang miskin. Dia doa dalam hatinya, ya Allah, janganlah aku terlihat miskin di hadapan para hamba-Mu. Akhirnya besoknya lama tahun depan misalnya dapat proyek gitu kan. Anjir, udah luar biasa. Karena orang yang apa namanya yang dikatain itu kadang-kadang termasuk dalam kategori dizolimi. Apakah misalnya nih dia nggak kepikiran doa tapi dia sakit hati banget gitu, itu ngaruh nggak di kehidupan orang yang ngatain gitu karena menyakiti hati si orang ini? Iya, pastinya kan kalau misalnya dia nggak sadar cuy. Kalau gitu-gitu masuk suara. Oh iya, mau. Kan kalau misalnya kayak dikatain gitu kadang kan nggak kepikiran kayak ya Allah jangan sampai aku kelihatan, tapi lebih kayak sakit hati, nggak terima nih gue dikatain kayak gini nih. Nah, tadi kan ibaratnya orang ketika didolimi, makanya jangan sampai kita mendoakan keburukan. Nah iya. Karena doa itu
Tapi kadang manusia, ya sih Bib, kadang suka lepas kontrol kayak. Iya. Lihat aja lu nanti kalau gue udah gitu kan banyak yang gitu. Kayak maling kundang ini. Iya, lihat aja lu manusia aja nih, kita manusia aja gitu. Lihat aja lu nanti kalau gue udah kaya nggak bakal gue apa gitu. Ya, kita toleh lagi. Iya gitu. Macam-macam. Nah, makanya ada kalanya kita makanya minta selalu setiap hari agar hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang gini kan di luar nggak kontrol terduga ya. Iya. Tiba-tiba misalnya kadang lagi bercandaan teman aja, ada teman yang flexing kan bahasa sekarang kan kadang-kadang flexing. dia flexing gitu tiba-tiba depan kita. Misalnya kan kayak gitu ibaratnya kan ada orang yang wah kenapa sih kamu nggak kayak saya gitu. Ataupun kadang ada yang ya bisnis kadang-kadang mengatasnamakan ibaratnya wah dia harus flexing dulu. Iya, baru bisa narik. Iya, baru bisa narik partner dan sebagainya. Nah ini juga ya harus hati-hati ya dalam artian tadi itu. Nah kadang orang yang tersinggung tadi ibaratnya ya salah satu doa-doanya adalah jangan sampai batasannya jangan sampai mendoakan keburukan. Karena setiap doa yang kita berdoa kepada Allah itu diaminkan oleh para malaikat dan malaikat menyahut walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu. Kalau kita nih misalnya mohon maaf Mas Dion, saya doain Mas Dion. Ya Allah mudah-mudahan Mas Dion bisa berangkat haji. Oh iya. Amin. Malaikat ngaminin juga. Dan malaikat bilang ke saya walaka mithlu dzalik dan bagimu juga sebagaimana engkau berdoakan terhadap jadi ini ya doa. Jadi kebalikannya kan. Makanya balik doa tuh. Makanya kita dianjurkan ketika doa di apapun doa, makanya kita dianjurkan doa dengan kebaikan. Jangan sampai doa dengan keburukan. Nah, makanya ini salah satu hal yang diajarkan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan kebaikan. Amin. Jadi kalau kita doain baik buat orang, pasti berbalik ke kita juga ya. Berarti kalau doanya buruk, balik ke kita buruk juga. Makanya tadi kan walaka mithlu dzalik. Tapi kalau mengagumi masih boleh kan? Mengagumi. Kalau misalkan kita nonton konser K-pop gitu. Aku suka nonton konser K-pop. Oh iya. Aku tuh kadang suka nggak fokus mereka lagi nih, malah aku ngeliatin mukanya, aduh pengen deh kayak mereka gitu, mukanya gitu. Mereka kenain gitu, pulang-pulang mereka jerawatan gitu, pulang-pulang gak dibanding yang dari Korea gara-gara ngeliatin gitu kan mengagumi ya Bib ya, kadang kayak kok bisa kayak gini nah, manusia. Itu dia nih, gitu. mohon maaf ya, ini kan tersinggung ya? Enggak, bukan. Kayak mohon maaf nih, kalau misalnya kayak mereka gitu, mereka kan maksudnya hitungannya Nasrani gitu ya. Nah itu non-muslim gitu. Non-muslim kita selawatin tuh kena juga gitu. Jadi dia masih mau. Apa harus kita selawatin juga gitu, maksudnya harus kita mengagumi terus harus kita sebutkan Masya Allah. Sama masih gitu. makhluk Allah tuh pasti ngasih sebenarnya kita itu buat kita sendiri. Buat kita. Kita ibaratnya yang baik adalah ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub adalah kita mengucapkan Masya Allah. Karena juga Allah memberikan angle yang bagus buat kita. Nah itu berarti kalau misalnya kayak, maksudnya sekarang udah serba digital ya, itu dengan kita ngepost foto terus cuma ditaruhin tulisan stiker, itu tuh apakah ngaruh atau emang kita harus sebut dengan lisan kita saat kita upload? Orang baca, maksudnya seenggaknya orang baca. Paling enggak kita pertama ketika mengupload sesuatu ya kita iringi dengan zikir. Oh iya, paling enggak kita baca. Kitanya juga baca berarti ya. Kita baca dan juga kemudian ada stikernya bagus karena mengingatkan. Iya, biar orang jadi baca juga. Mengingatkan yang melihat ataupun yang melihat yang mudah-mudahan orang-orang yang baik mendoakan kebaikan terhindar dari segala macam pandangan yang buruk. Oh berarti aku suka ngobrol sama teman aku nih Bip ya. Dia tuh kalau misalnya gimana nanya bisnis gimana, yang ini lancar, misalnya aku jawab alhamdulillah lancar, terus dia jawabnya masya Allah 3 kali. Itu tuh berarti untuk menghindari dia dari ain juga gitu ya Bip ya. Betul. Karena segala sesuatu yang diiringi dengan zikir, maka insya Allah terhindar daripada penyakit ain tadi. Tapi lu sebelum skincarean bismillah nggak? Gue sebelum skincarean bismillah. Iyalah bismillah. Bismillah biar nyerap gitu, biar nembus sampai lapisan terdalam. Betul. Tapi Bib kalau misalnya ngaca, ngaca sendiri, diri sendiri. Kita suka ngaca ya. Karena kita narsis kan. Iya. Itu ngaca juga kena nggak Bib?
ngaca juga perlu kita membaca Masya Allah karena kita dapat angle diri kita sendiri. Iya. Sebelumnya kita kayak ini cakep nih hari ini. Iya, hari ini gitu. lagi cakep. Aku pernah misalnya hari ini, mulus nih muka gua nggak jerawatan, besok kan jerawatan. Kadang-kadang mata itu bisa tersebabkan mata kita mengenai mata kita sendiri. Kan gua panas sama diri gua sendiri deh. Tiap gua ngomong gua lagi. Berarti lu nggak tipe orang yang matanya panas. Nah, buat diri gua sendiri. Kalau misalnya gua inget nih gua nggak sariawan hari ini gitu ngomong. Udah lama nih nggak sariawan gua. Tapi misalnya nih, kita udah tahu nih, oh kayak ada beberapa di keluarga kayak dia tuh matanya panas gitu. Kita tahu nih dia matanya panas. Dia bisa berobat nggak sampai matanya nggak panas lagi? Nggak? Apa emang udah ya udah itu berarti udah takdirnya dia. Berarti selama bawaan lahir. Itu bawaan lahir. Berarti kalau itu berarti bakat nggak aja bisa ya. hilang udah. Ada yang Kayak indigo. bawaan lahir kena mata, tapi ya ibaratnya nggak semua pandangan dia menyebabkan. Ibaratnya kita nggak boleh juga nge-judge dia mungkin ya suatu saat dia berubah karena ya ada orang yang pandangannya matanya agak panas gitu kan. Ada yang memang ya Allah takdirkan ya alhamdulillah adem-adem aja gitu. Padahal kita nggak tahu benar. Iya, kan nggak bisa dibuktiin. Karena kan ain ini juga kalau boleh saya bilang adalah penyakit yang misterius. Iya. Iya. Kita nggak jelas. Kita nggak tahu ya. Karena kalau sihir, mohon maaf, kalau sihir pelakunya kita bisa tahu. Iya, ada buktinya gitu. Karena dia misalnya mohon maaf dia yang terlihat misalnya di CCTV rumah kita dia yang naruh paku lah apa-apa lah benda dan sebagainya. Tapi kalau ain nggak bisa dong. Hati Kita nggak tahu bisa dari bulan dan setiap hari kita melakukan aktivitas bagaimana. Jadi dikencangin aja sih. Iya, atau orang yang misalnya ngerasa dia punya penyakit seperti itu, maksudnya matanya panas, lebih baik dia perbanyak zikir kepada Allah. Karena sebelum dia berbahaya buat orang lain, pastinya dia berbahaya buat diri dirinya sendiri. Curiga gue deh. Karena gue ngaca, gue suka kayak gitu. Jerawatannya gue yang mulus, itu besok cendil berarti aja. udah jangan lu. Iya, jangan narsis dulu deh. Berarti harus ada komposisi harus zikir berzikir khusus. Zikir sehari 1000 kali Oh, dibikin gitu. rumus zikir yang lebih banyak buat gue. Yang penting jangan lupa setiap mau keluar rumah ayat kursi. Ayat kursi selalu sih, Ayat Dip. kursi, Aku udah ada karena, sholat. Ayat kursi itu dibaca 4 kali ya. Sebagusnya setiap Sekali kan lo? Ayat kursi resep agar kita terhindar juga dari ain. Ayat kursi dibaca 4 kali. Yaitu bangun tidur, sebelum tidur, yang kedua, terus keluar rumah dan masuk ke rumah. Jadi empat itu sebagai hal yang menanggulangi insya Allah. Bip, aku pengen nanya tapi beda, melenceng dari ayat sih. Tapi mumpung kan aku jarang-jarang ya, misalnya ketemu Habib. Jarang kajian lo ya. Jarang kajian. Tapi dulu aku pernah mau ada niatan kan, mau bikin kajian gitu. Nah, Bip, kan ada nih Bip ya, orang yang udah dikasih nikmat nih sama Allah Bip, tapi dia nggak pernah ibadah. Tapi di hidupnya dikasih nikmat terus, itu namanya apa ya, lupa Bip. Istidraj. Nah iya, itu tuh cobaan apa mukjizat? Bukan mukjizat ya, apa ya namanya ya? Barokah enggak? Apa ya, kayak rezeki aja gitu, maksudnya emang udah. Siap. Itu namanya hal yang di luar, maksudnya salah satu kemuliaan yang Allah berikan. Maksudnya dalam artian bukan kemuliaan juga, bisa jadi itu kehinaan yang Allah berikan, tapi berbentuknya hal itu kayak nikmat gitu. Kayak hal yang di luar batas manusia biasa gitu. Nah, hal di luar batas manusia biasa ada 4 bagian. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ini terkhusus bagi para nabi dan rasul. Makanya disebut mukjizat. Rasulullah SAW bisa misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan beliau untuk Isra dan Mi'raj. Terus lagi ada Nabi Musa alaihissalam, begitu beliau mengetok dengan tongkat di batu-batu, maka akan jadi mata air. Nah, itu kan salah satu hal yang luar biasa di luar batu. Kemudian ada yang kedua, karomah. Karomah ini diberikan untuk para hamba-hamba Allah yang soleh. Beliau sering beribadah kepada Allah, ya dapat rezeki yang gampang, yang mudah dan lain sebagainya. Ini karomah. Kemudian yang ketiga adalah istidraj. Istidraj ini dia ya tidak menggunakan ritual-ritual penyembahan setan, enggak. Tapi dia malas aja ibadah, ya udah biasa aja gitu. Dia fasik, maksudnya dia nggak biasa ibadah, ninggalin sholat dan lain sebagainya. Tapi kok rezeki gampang-gampang aja, itu disebut istidraj. Yang keempat, yang terakhir adalah sihir. Nah, kalau sihir dia pakai ritual khusus, terus mohon maaf manggil-manggil setan dan lain sebagainya. Puja gitu ya. Puja-pujian terhadap setan dan lain sebagainya, itu tiba-tiba datang misalnya duit di lemari atau apa dan lain sebagainya. Nah,
Jadi ada beberapa tingkatan tadi, diantaranya 4 tingkatan tadi. Kalau misalnya yang sering ibadah tapi nggak dikasih kemudahan, rezekinya seret. Itu gimana? Itu sebutannya apa? Itu ujian. Ujian ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya dia kurang memahami aja. Seperti apa sih sebenarnya pesan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Jadi belum memahami aja, belum dapat salahnya gitu ya. Karena kita kadang-kadang ada orang yang rezekinya gampang dikasih sama Allah. Ada yang memang dia udah usaha maksimal, dia bahkan jam kerjanya lebih banyak dari kita. Makanya ya di dalam Islam alhamdulillah ada kepedulian sosial. Dalam artian kita yang berlebihan rezeki memberikan rezeki kita terhadap orang yang nggak ada. Karena apa? Mungkin bukan faktor dari jam kerjanya, bukan dari faktor attitude-nya, bukan faktor dari life goals-nya, enggak juga sih. Tapi memang sudah jatahnya ya begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia juga Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan bagi dirinya ada ikhtiar juga, ada ikhtiar, ayo usaha gitu. Yang paling bener sih karomah ya. Iya sih ya, maksudnya kita usaha juga udah gitu, ibadahnya lancar, edukasinya juga pasti sepadan sama yang kita. Nah ini Bib, ini sesuai tema dengan kita kan namanya tahu-tahu overthinking ya. Iya. Ya, ini teman saya ini hobinya overthinking, Bib. Nah, overthinking itu sebenarnya jatuhnya dosa nggak sih? Karena kan itu kayak memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu, negatif thinking gitu. Terus itu tuh jatuhnya dosa nggak? Dan ada nggak doa atau apa yang kayak bisa membuat kita tuh nggak terlalu overthinking gitu? Kalau kan banyak kayak Bib zaman sekarang misalnya malaman dikit orang-orang udah langsung bikin hashtag overthinking. Ya. Ini gejalanya kayak gimana kalau boleh tahu? Gejalanya hidupnya nggak ada apa-apa nih gitu. Kita yang melihat tuh, gue yang nafsu. Uring. Kita melihat hidupnya kayak lempeng-lempeng aja, lancar-lancar. Tapi dia uring gitu, dia kayak aduh, nanti kalau misalnya gue nggak bisa gini gimana? Ntar kalau misalnya ini, kalau tiba-tiba besok gue miskin gimana? Tuh, itu namanya overthinking. Ngadi-ngadi emang dia. Nggak misal gitu iya. kan. Misalkan, pokoknya intinya memikirkan suatu hal negatif yang padahal belum tentu terjadi gitu. Apakah itu dosa gitu? Apakah itu nggak apa-apa, bagus? Jadi dia ada aware gitu kan. Tapi kan itu nggak tahu deh. Jadi maksudnya belum tentu Allah. Tiap malam gitu mau tidur nggak bisa tidur gara-gara overthinking gitu. Anak muda zaman sekarang kayak gitu semua. Memang Gen Z bisa jadi positif dan negatif ya. Dalam artian kita overthinking hal-hal misalnya, besok saya bangun subuh nggak nih? Bisa bangun nggak ya gitu ya? Bisa bangun nggak nih? Mestinya overthinkingnya hal-hal yang positif. Iya. Selama overthinking hal-hal yang positif itu jatuhnya bagus. Ya alhamdulillah saya lihat juga tadi konten-konten dari auto overthinking, konten-konten yang beraura positif ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi netizen, ya bagi para subscribers. Insya Allah bermanfaat dan selama kita overthinkingnya hal-hal yang positif maka akan jadi positif ya. Selama kita overthinkingnya hal yang negatif kita akan jadi negatif. Dan yang paling penting. Berarti benar overthinking itu doa. Overthinking itu adalah perasaan kan? Iya, maksudnya apakah benar pikiran-pikiran negatif itu kayak misalnya ini contoh paling sering orang mau nikah. Nah, orang mau nikah nih overthinking nih, enggak deh kayaknya ini laki nggak bener deh. Padahal nggak tahu kayak itu pikiran-pikiran jelek di kepala aja. Kayak gue nggak bisa deh, udah nggak jadi deh nikah sama dia gitu. Jadi nggak jadi gitu. Diikutin overthinkingnya gitu. Gara-gara overthinking. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan di dalam haditsul qudsi bahwa aku sesuai dengan prasangka hamba. Nggak boleh loh. Kalau misalnya kita mikirin pacar kita kayaknya selingkuh deh, bener selingkuh. Berarti jangan dia. Selalu husnudzon juga sama orang lain. Dua hal yang paling utama adalah husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hambanya. Selama husnudzon itu tidak terdapat hal-hal yang ibaratnya yang memang pantas kita curigai. Ada memang hal yang bisa kita curigai ya nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Karena kan kita hidup dalam kehidupan sosial manusia layaknya biasa. Tapi kepada Allah layaknya kita harus selalu berhusnudzon. Nah, ada lagi Habib yang tambahan-tambahan mungkin tips supaya buat anak-anak muda deh Bib, maksudnya zaman sekarang kan penyakit ain tuh kayaknya mulai famous lagi tuh gara-gara sosmed ya nggak sih, gara-gara kita semudah itu sharing semudah itu sharing kehidupan gitu. Karena kita ya selakunya sekarang kan dengan adanya sosial media kita
ya kehidupan sosial kita tentu frame-nya sudah berbeda sekarang. Kalau dulu mungkin kalau kita mau nyari misalnya saya mau ke rumah Mas Dion, dulu mungkin saya bukanya Yellow Pages. Iya, nyari. Iya betul, nyari alamat ya benar. Buku kuning benar, kuning ya, kuning. Gimana dan lain sebagainya. Tapi ya dengan adanya sosial media saat ini kita misalnya mau tahu tentang Mas Dion ya pasti kita buka langsung Instagramnya ataupun Googlingnya dan sebagainya. Dan itulah cerminan sosial. Makanya kita harus menampilkan dalam sosial media itu juga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberikan edukasi ataupun menyenangkan orang yang lain. Dan pesan saya ketika kita menyampaikan ataupun kita mengupload sesuatu yang itu menurut kita nikmat bagi kita, iringilah selalu zikir kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadits, yaitu dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah. Maksudnya ungkapkan, tapi iringi itu adalah bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan segala sesuatu yang beliau dapatkan itu adalah pemberian murni, pemberian daripada Allah. Nah, sehingga ya kita sebagai makhluk sosial yang saat ini mungkin kita diiringi, disupport dengan teknologi, dengan sosial media, iringi juga jangan lupa ketika kita mengupload tentang nikmat, tentang keluarga dan lain sebagainya, kita sampaikan juga dengan dzikir ataupun mengingat kepada Allah. Dan kita ingat bahwa apa yang telah diberikan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat kita, nikmat yang mustamirrah, yang selalu terus-menerus diiringi dengan kebaikan dan menjadi kebaikan dan seterusnya, dan dijauhkan dari berbagai macam iri dan dengki dan lain sebagainya, insyaallah. Amin. Ya rabbal Alamin. Oke, udah puas? Udah terjawab. Maksudnya gue udah tahu maksudnya untuk kayak gini tuh berarti harus gimana? Ternyata emang maksudnya Ain tuh emang ada gitu. Ada. Dari zaman dulu udah ada. Iya, dan nggak bisa juga. Iya, nggak bisa hidup tanpa Ain gitu. Cuman pinter-pinternya kita aja harus sering zikir. Hindarinya gimana? Gitu, thank you ya Bip ya udah menjelaskan terima kasih kita. banyak. Dan ini juga pasti berguna banget sih Bip buat teman-teman semua. Ya, karena masih banyak banget orang-orang tuh yang nggak tahu sama penyakit Ain gitu. Sebenarnya Ain apa sih? Gitu. Cuma tahu nanti kena Ain lu gitu. Bahkan ada beberapa orang yang tahu kayak Ain tuh apakah itu karena disumpahin gitu. Ya kan ada kan orang-orang kayak gitu. Iya, apakah Ain tuh akan terjadi sama orang luar doang? Ternyata enggak, Ain tuh bisa bahkan dari anak ke ibu aja tuh bisa jadi Ain gitu. Berarti kalau ngelihat anak sendiri harus baca selawat. Lu sering gemes sama anak loh? Iya, gue baca selawat tapi tetap. Gitu, Bip, makasih banyak ya Bip ya. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Semoga hari ini ilmunya sangat amat bermanfaat. Ini banyak banget nih ilmu kali ini ya. Iya. Udah. Thank you guys. Oke, lu closing yang bener. Gak apa-apa, biarin aja biar mereka kan udah pasti udah full dengan ilmunya, mereka udah kayak oke harus segera dilakukan gitu. Ya udah. Ya terima kasih. Dah.